kita ini sebagai motivasi aja, sehingga jangan sampai kita itu tidak ada bukti kejujuran. Jadi salah satu bukti kejujuran itu insya Allah adalah kita melakukan zakat, infak, sedekah, termasuk di dalamnya ada wakaf dan yang lain. Dan maksudnya yang saya sampaikan di sini adalah pertama bahwa pada saat kita punya niatan pertama untuk mewakafkan sesuatu, itu biasanya ada perang maksudnya dari sisi ekonomi, ini lebar dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah pasrah kepada Allah, nanti bisnis dengan Allahnya itu full, tidak ada keraguan walaupun sedikit, itu insya Allah nanti akan Allah ganti. Dan ini tidak saya ceritakan panjang lebar di sini, intinya bahwa kalau kita bisnis dengan Allah itu tidak akan pernah rugi di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini memang waktu itu beda dengan yang di depan masjid waktu itu, yang ini karena cukup luas. Itu kalau saya sebutkan sekitar 3.200 meter persegi, ini menurut akta ya. Jadi artinya mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman ini bisa nanti mengembangkan, kalau bisa punya cabang, sehingga minimal sudah ada modal tanah. Karena daerah Cikalong itu juga keislamannya perlu dibangkitkan, ini menurut saya. Tapi juga saya sarankan sepenuhnya kepada Gedung 5. Apakah mau dijual terus nanti untuk pengembangan yang di sini, itu juga mangga. Karena itu sudah hak milik, sudah punya Gedung 5. Jadi memang saya secara ekonomi betul, itu seakan-akan kita sebagai jamaah, kita sebagai orang yang kadang-kadang memikirkan untung rugi dalam kaitan dengan ekonomi, apalagi tanah, apalagi rumah, gitu ya. Tapi kita yakinkan kepada diri kita bahwa antara yakin dan iman itu beda. Kalau iman itu artinya kita mendengar udah aja langsung taat, nggak usah ada pertanyaan. Nanti juga sesaat sebelum ruh dicabut, Allah akan tunjukkan awalnya kita itu kaitannya dengan iman tadi. Sebagaimana firman waktu itu langsung aman tuh birobbi Musa wa Harun. Tapi oleh Allah tidak diterima karena apa? Sudah diperlihatkan siksaannya nanti di tempat abadi itu. Nah itu kaitannya dengan iman. Tapi kalau ilmu silahkan gunakan 5, yaitu panca indera yang 5 itu. Tambah satu lagi adalah ini paling tidak memberikan gambaran motivasi kita. Jangan sampai punya harta ditumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Jadi harta yang dibawa ke akhirat itu adalah kita tumpuk dulu. Nah di akhir kita masih ada kesempatan, waktu dan kesehatan, ya bisa diinfakkan atau diwakafkan atau yang lain. Silakan. Ini salah satu bentuk bukti kejujuran kita yang akan terus berusaha untuk iman dan berusaha juga terus bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih karena diberi waktu sesaat belum pengawasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih saya itu. Mudah-mudahan kita motivasi yang dikasih ke Pak saya orang saya jantan menjadi orang saya ampun iman akan besar dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin berusaha untuk memajukan agama Islam sesuai dengan kemampuan kita, dari harta kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita. Alhamdulillah kepahaman saya dulu yang di depan masjid ini yang jadi ruang belajar dan kantin serta kantor itu adalah wakaf dari beliau, dan sekarang kalau wakaf sudah mana untuk kemajuan khususnya Mahat Baitur Rahman dan kemajuan Islam. Semoga Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas semua dukungan yang diberikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, berikan rahmat dan rahmat kepada kita. Ngaturkeun nuhun ka Ibu Timin Sadayana atas masih waktu sebesar ka Ustaz, maka pinten urang sadayana ngadangkeun naon tausiah di kasikeun ka Ustaz ka urang sadayana. Ka MC yang badai kajian waktu saya minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين لا نبي بعده أما بعد Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi ini di majelis taklim pagi ini. Salawat serta salam kita tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Insyaallah majelis taklim pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Najib. Sebelum memulai acara ada pengumuman. Insyaallah Masjid Baitur Rahman Ahad ketiga bulan November insyaallah bersama Ustaz Atif Latiful Hayat. Ma'ahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Ma'ahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Majid a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna hadza qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Ayat yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini adalah Al-Qur'an surah keempat ayat 57. Judulnya sifat surga bagi orang yang bertakwa. Dalam bahasa Arab yang sebut sifat itu ciri, tanda atau keadaan, itu sifat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dan di sini bisa diartikan sedangkan, karena terkait dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang orang-orang kafir masuk neraka. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengamalkan kesolehan atau mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Sanudkhiluhum, kelak akan kami masukkan mereka, jannatin,
ke dalam surga, tajri mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana abadan, selamanya. Lahum fiha, bagi mereka orang-orang yang beriman itu di dalamnya azwajun. Di sini artikan istri-istri, jodoh-jodoh, mutahharatun, yang bersih, suci. Wa nudkhiluhum, dan kami masukkan mereka dillan dolilan, ke tempat yang teduh lagi nyaman. Munasabah, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang-orang yang menolak ayat-ayatnya dan sifat neraka yang menjadi tempat mereka berkumpul. Maka pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan sifat orang yang beriman lagi beramal soleh dan surga tempat kembalinya. Dua ayat ini, ayat yang kemarin sebetulnya 55, 56 dan 57. Tapi tentang nerakanya 56. Merupakan muqabalah, artinya dua kalimat yang bertentangan atau merupakan kebalikan. Ayat 56 yang menjelaskan sifat ahli neraka dan bentuk siksaannya, yaitu setelah matang kulit dan dagingnya, mereka lalu dimasukkan lagi ke dalam api neraka, dan begitu seterusnya. Sedangkan ayat 57 menerangkan sifat ahli surga dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah. Sungguh sangat bertentangan. Apakah kita akan seperti mereka? Mereka tadi mana itu? Mudah-mudahan mereka ahli surga. Masihkah kita beriman dan beramal soleh? Jadi di dalam Al-Quran atau gaya bahasa Arab itu, untuk menjelaskan itu disebut kebalikannya. Ada yang satu kata dengan satu kata, misalnya ad-dunya wal akhirah, siang malam, atau sebut dalam Quran itu malam dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi laili wan nahar. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 juga, rijalan katsiron wa nisa. Itu saling menjelaskan. Kita juga kadang-kadang bicara seperti itu. Ini tong cicing di dieu tah. Tong cicing di dieu teh tafsir eta teh. Tina ini itu gaya bahasa. Tafsir mufradat as-solihat diambil dari kata soluha yasluhu sulhan, solihun as-solihat. Artinya beres, pantas, baik. Jika baik dan pantas menurut Allah, maka ukurannya adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Itu baik kata siapa ini? Sebab ada yang baik, ada yang benar. Ada yang disebut baik oleh manusia tapi tidak benar. Tidak dikatakan soleh jika bertentangan dengan undang-undang Allah, yaitu Islam. Saleh kebalikannya adalah fasad, artinya rusak, atau kebalikan dari sayyi, jelek, buruk. Jadi ada dalam Quran itu ada amilus sholihat, ada amilus sayyiat. Jadi ada dua kebalikannya. Jika pada barang itu fasad, tapi fasad juga termasuk sayyiat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi disebut di sini juga muqabalah, disebut rusaknya, disebut memperbaikinya.
Mufsid atau perusak adalah orang yang melanggar aturan Allah. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan solihan wa akhara sayyi'an. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik atau amal soleh dengan pekerjaan lain yang buruk. Jadi di manusia itu segala dicabak, segala dilakukan. Yang terkena itu STFJ-nya. Jadi amal solehnya juga amal jahatnya. Yang dimaksud amal soleh adalah Islam, karena Islam diturunkan Allah untuk membereskan atau mensalehkan umat manusia. Segala yang diperintahkan dan dianjurkan Islam adalah amal soleh. Salat, zakat, siam, haji adalah pokok-pokok amal soleh. Dari amal itu melahirkan akhlak yang baik atau orang yang soleh. Disebut orang yang soleh itu adalah orang yang suka beramal soleh. Jadi amal soleh itu diartikan Islam. Karena itu nanti ada perpaduan antara iman dan Islam. Di sini juga ada kata-kata azwajum mutahharah. Azwaj adalah bentuk jamak dari kata jauz. Jadi azwaj itu jamaknya berarti banyak, jauz itu mufradnya. Artinya pasangan, suami istri. Dapat diartikan pula yang berlawanan seperti siang dan malam, itu berlawanan. Azwaj itu kiri dan kanan. Yang dimaksud pada ayat ini adalah pasangan hidup yang karena berbedanya menimbulkan kesenangan dan kenikmatan antara laki-laki dan perempuan. Untuk kahartosma yang sejenis itu nu kawin sejenis teh ngarah naona gitu. Jadi yang disebut dengan berpasangan itu berbeda sebetulnya. Khalaqakum min nafsin wahidah tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami tsamaniyata azwaj. Dia menciptakan kamu dari seorang diri yaitu Adam, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Jadi Adam itu diambil darinya air, kemudian dari air itu dijadikan pasangannya. Jadi manusia terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, turunannya dari air. Jadi tanah air. Jadi kalau ada pertanyaan apakah manusia itu dari tanah, asalnya dari tanah, kemudian turunannya dari air. Itu ada dalam Quran surah, tidak disebutkan di sini. Surah As-Sajdah. Wa bada'a khalaqa insani min tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min tin. Jadi Hawa itu adalah anak Adam. Hawa itu punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Isa punya ibu, tidak punya ayah. Kalau Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau kita punya ibu. Itu ada yang protes sama saya. Pak Ustadz, saya tidak setuju kalau Hawa itu anak Adam. Saya jawab, silahkan. Itu pendapat saudara. Ada geus anak saha atuh eta teh. Itu azwaj. Karena itu nanti diartikan azwaj itu di sini kan pasangan. Untuk kamu kemudian dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Nah, itu mah dibuka ayatnya kayak diterangkan. Ayat 8 pokoknya. Sama niata azwaj.
Subhanalladzi khalaqa azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Jadi ada pasangan-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditimbulkan, yang ditumbuhkan oleh bumi, yaitu tanaman-tanaman itu ada pasangan. Pemimlak salak, teu aya kembangan, teu salakannya, teu buahan. Eta teh lantaran hanya satu, lengkeng gitu ada. Jadi ada perkawinan silang seperti jagung itu yang jelas banyak jagung itu silang jauh itu dari benang sari ke putik. Kalau salak itu ada itu khusus nujaluna dan tidak seenaknya gitu. Aya penghuluna. Iya, coba saja di Jogja aya penghuluna. Ini jaluna semiti kawin. Nah, itu aya betinanya itu salak betina gitu. Nya tuh tebih-tebih tinggal Jogja. Batu jajar tah. Tapi duka teu kawartoskeun urang batu jajar sok ngawinkeun. Dan dari diri mereka, jadi diri manusia, dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi semuanya ada pasangannya. Tapi ada yang tidak ada pasangannya ya. Nah, itu karena kita tidak tahu. Urang mengko heulanya bumi, langit, bibi, mang, bapak, ibu, budak, kalau aki, nini, ua nu teu aya mah. Hah? Nya, ua teu aya ua mah. Tah, ai eta Pakde jeung maneh mah aya tamanya Pakde teh bapak gede. Pak Ci bapak leutik. Ua nu teu aya mah. Aya di teh. Bulan panon poe teu aya mah sok. Tah jeung ua we lah. Matahari jeung naon? Itu yang kita sebut ya. Kalau bulan, bintang, langit, bumi. Kita lanjutkan. Di sini yang disebut dengan pasangan juga, jangan sampai ibu-ibu, cenah abdi mah teu disebut. Justru yang disebut di sana adalah perempuan, sedangkan perempuan tidak disebut pasangannya. Ini menyangkut pasangan yang lainnya. Jadi bapak-bapaknya juga ada di sana, tenang aja. Bahkan ada brownies di sana di surga itu. Brownies naon, Bu? Brondong manis. Wiyadanum mukhalladun. Ya, anak-anak muda yang siap melayani ibu-ibu. Oyong naon pek gitu. Tapi disebut di sini laki-laki karena banyaknya kahayang lelaki mah. Mutahharatun dari toharo yutahhiru tathiron. Mutahhirun mutahharun. Tahura di sini sebutnya tahura, kade hakna kalangkung. Sebab upami kalangkung menjadi taman hutan raya teteh. Di tahura artinya bersih, suci, membersihkan, mensucikan. Tahharo. Di bahasa Arab itu kalau pakai tasdid itu beda artinya. Mutahharo artinya perempuan yang disucikan, dibersihkan, berarti tidak mengalami haid. Tidak mengalami nifas dan mengalahirkan itu teh. Dan melahirkan. Bahkan tidak kencing. Tidak buang air besar. WC gitu aya gitu teh. Bahkan tidak meludah, apalagi berpenyakit. Tubuhnya harum, tingkahnya menarik hati, bahasanya menyenangkan dan indah dipandang mata. Kabita teh. Untuk kabita mah atuh. Allah Subhanahu wa taala ngahaja nguningakeun kitu teh. Margi Allah Subhanahu wa taala tahu
apa kebutuhan manusia. Dilan dolilan, dilan dan zalilan berasal dari kata yang sama. Artinya teduh, bayangan, perlindungan, dalam bahasa Arab disebut mubalaghah. Artinya mempunyai arti yang lebih. Bukan sekedar teduh tetapi memberikan kenyamanan sehingga betah berada di sana. Disebut teduh karena tidak tersentuh teriknya matahari. Pan-panon poena gitu aya. Nya. Teu aya panon poena ge. Terus hancur. Dikatakan bayangan karena banyak pohon yang rimbun dan berbuah. Diartikan perlindungan karena bebas melakukan apa saja. Tafsir dan bayan, walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman. Nah, di sini saya mengartikan sedangkan karena sudah dijelaskan tadi muqabalahnya. Beriman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya termasuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan yang dibawanya berupa Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasrani tidak termasuk beriman sekalipun percaya kepada para nabi dan rasul mereka, karena mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW dan tentu tidak beriman pula kepada Al-Quran. Jadi orang Yahudi itu beriman kepada Allah, kepada rukun iman yang lainnya, kepada akhirat juga beriman, kepada nabi juga beriman. Hanya mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada syahadat. Syahadatnya dua. Syahadat menyatakan Allah itu siapa. Yang kedua syahadat menyatakan Muhammad SAW siapa. Orang Islam yang mengaku beriman pun wajib beriman lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman, berimanlah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Nah, apakah kita gemetar disebut nama Allah? Gemetar ya ketika bulan Ramadan. Ketika disebut adzan maghrib. Wah, itu. Harita we wungkul. Tapi mendengar adzan teh ulah amak-amakan. Seharusnya gemetar sebab Allah memanggil. Itu Allah yang memanggil. Dan adzan mah dipiwarang ku Allah. Sebab itu adzan mah tidak melalui Rasul. Disyariatkannya ya dari Allah langsung malaikat langsung kepada sahabat. Jadi kalau tidak bergetar, getarkanlah. Ya. Jadi teringat Allah itu siapa. Dengan segala sifat-sifatnya. Ringkasnya ada dalam ayat kursi. Itu Allah. Ini kalau dibahas tentang Allah itu banyak ya. Saya baru akhir-akhir ini menghayati kata Allahu Akbar. Jadi saya sering menerangkan gitu, Allah itu maha besar. Kan maha besar itu Allah besar ya. Lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari, itu Allah. Maha besar itu. Bahkan matahari juga kan kecil. Allah itu maha besar. Nah, terpikirkan kemarin ketika ada orang yang
masuk Islam. Dia bertanya, Allah itu maha besar, mengapa banyak takbir yang kita ucapkan sehari-hari? Kan yang kita ucapkan takbir itu sehari sampai 300 kali. Satu rakaat itu 5, rakaat terakhir 6. 5 kali 17 tambah 5. Belum lagi 33 kali 5. Ya. Belum lagi ketika Idul Fitri, Idul Adha, gerhana itu ada takbir. Ternyata yang masuk Islam itu menyatakan begini. Saya heran, mengapa Tuhan saya kecil? Gitu, teteh. Wah, betul juga ya. Tuhan saya kecil ini. Seharusnya Tuhan itu lebih besar daripada bumi. Kok Tuhan saya kecil? Gitu. Tadi dinya apa? Ternyata Tuhan-Tuhan yang lain juga tidak besar. Saya pernah noong di Candi Prambanan. Wah, Pak ini besar ya? Wah, kecil ini teteh. Itu, ayo seberapa meter teteh? Ayo kan 5 meter gitu. Kecil, semuanya kecil. Jadi yang dianggap selain Allah itu kecil. Kan ada yang bertuhan matahari, kecil matahari itu. Nah itu sekurang-kurangnya kita ingat ke sana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya. Nah, kita harus banyak baca Quran, itu akan bertambah keimanan dengan catatan kita harus mengerti apa yang kita baca. Walaupun sebenarnya tidak mengerti juga dapat pahala. Apalagi mengerti. Jangan sampai ketika dibacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan siksaan Allah, kita tenang-tenang saja. Bahkan saya dulu pernah mendengar itu melihat musabaqah tilawah Quran, si qori'nya itu membaca ayat-ayat siksa. Wah, itu emprak. Aduh, ya, tapi sekarang tidak boleh ya. Itu tahun berapa itu? Bagus itu. Padahal itu memperingatkan manusia kudu ingat kena neraka. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, ini ciri orang yang beriman sebenar-benarnya. Itu ada 2 ayatnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Maksudnya masuk surga. Ada derajat orang yang beriman itu meningkat. Meningkatnya itu ketika sekali melangkah ke masjid dan ketika sujud. Ada lagi ayat Quran surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jika disebut Rasul itu Nabi Muhammad SAW. Jika disebut Rasul itu umum. Tsumma lam yartabu wa jahadu, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi disebut innama mu'minuna, orang yang beriman hanyalah, nah, kalau sebut hanyalah tidak ada yang lain. Ciri yang beriman di ayat yang pertama bergetar ketika disebut nama Allah, bertambah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Di sini disebutkan tidak ragu lagi dan berimannya kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun rukun iman itu banyak, disebut Allah dan Rasulnya. Di dalam Quran surah An-Nisa itu ada judul jangan pisahkan Allah dan Rasulnya. Wa amilus sholihat,
lagi orang-orang yang beramal soleh. Nah, di sini saya membedakan artinya. Di sini pada terjemah dan mengerjakan amal-amal soleh, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saya sebut di sini lagi beramal soleh. Ada yang menafsirkan bahwa beriman dan beramal soleh itu orangnya dua kelompok, kelompok beriman dan kelompok beramal soleh. Yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang beramal soleh. Penafsiran yang sahih adalah orangnya masih itu-itu juga, karena kata allazina pada ayat itu hanya satu, tidak diulangi. Begini, alladzina amanu wa amilus solihat, itu jelas satu orang. Beda dengan alladzina amanu walladzina amilus solihat, itu dua orang. Nah, itu cara penafsiran. Kalau disebutnya alladzi satu kali, itu orangnya etakene. Kalimat alladzina amanu wa amilus solihat dalam Al-Quran ada 50 ayat. Itu percantan kayak etang lainnya apa mengajar Quran. Tersebar dalam 32 surah. Saya sebut di sini, hal itu menunjukkan bahwa iman dan amal soleh saling melengkapi. Ada yang berbeda. Man amila solihan wa huwa mu'minun. Nah, jadi tidak semuanya alladzina amanu wa amilus solihat. Tapi disebut siapa yang beramal soleh wa huwa mu'minun. Atau ayat tadi wa yubashshiru mu'minina alladzina, nah, wa yubashshiru mu'minin disebutkan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang melaksanakan amal soleh. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak dibuktikan dengan amal soleh. Saya sebut tidak sempurna, imannya ada tapi tidak sempurna. Sebab ada orang yang beriman, teu salat, teu zakat, teu Islam, tapi dia beriman dan dia akan masuk surga. Tapi karena neraka heula, cuman beberapa hari, hanya satu harinya 1000 tahun, dan kita semua akan masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Betul tidak? Betul itu. Tapi tidak menyebutkan akan ke neraka dulu, sebab air ke neraka heula pan itu teh ke neraka teh kadang ngarang ke surga teh kadang ngarangkungan neraka. Ada yang secepat cahaya, secepat burung, aya nu ti kosewan. Itu ada dalam Quran surah Maryam ayat 71. Jadi kalau disebutkan di sini kayak panjang teuing. Semua orang lewat, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mah secepat kilat kan itu nanti. Dan kita itu secepat apa? Sebab yang paling cepat adalah binatang, yang paling cepat adalah burung, yang kedua ikan. Ikan di lautan, itu cepat itu. Kemudian ada secepat suara. Orang yang cepat itu adalah orang yang banyak amal solehnya. Dan orang yang berdoa, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Itu ada dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ya, antara 7, 8, 9 lah. Jadi kalau yang beriman dan beramal soleh itu jalannya terang. Jadi kalau itu nanti cepat. Tapi kalau imannya ragu-ragu, amal solehnya sedikit, itu taram-taram kalinya rek ngaliwat ke neraka teh sinti kosewan. Itu ya. Karena itu amal soleh itu akan menerangi. Sudah saya jelaskan kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya menerangkan surah An-Nur. Kan ini kan
Setelah surat An-Nur teh ya, surat An-Nisa. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu lupa lagi. Itu jadi sudah ada itu sana. Perpaduan antara iman dan amal soleh sering disebut takwa. Nah, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Nah, disebutkan siapa yang bertakwa teh. Kadituna naon? Alladzina amanu bil ghaibi terus. Nah, wa yuqimuna sholata Islam. Wa mimma razaqnahum Islam itu. Yu'minuna bil ghaibinya itu iman. Jadi iman Islam itu baru sebut takwa. Bisiki pokoknya mah. Yang masuk surga orang yang bertakwa. Tapi di sini sebut orang yang beriman dan beramal soleh. Ya eta keneh. Beriman dan beramal soleh itu takwa. Jika hanya melaksanakan amal-amal Islam seperti membangun masjid, mendirikan pesantren, menyantuni anak-anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, tapi tidak beriman, tidak disebut amal soleh. Bahkan amal-amal itu hancur. Amal-amal itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak soleh. Tadi ukuran solehnya harus ingat. Ukuran soleh adalah Quran Sunnah. Saya pernah ditanya tentang maulid. Saya tanya lagi, apakah sahabat dan Rasul melakukan itu? Kalau tidak berarti bukan amal soleh. Sebab amal soleh itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu cenah amal soleh. Kata siapa? Jadi harus ada ukuran amal soleh itu. Jadi ukuran teh Quran Sunnah. Pada itu halus. Nah, tidak setiap yang bagus itu adalah benar. Sanudkhiluhum jannatin. Kelak kami akan masukkan mereka ke surga. Sebetulnya ini surga. Nah, surganya banyak. Bahkan ada orang yang mempunyai 2 surga. Kita mau orang bahas. Tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan yang tidak terdapat dan belum teralami oleh siapapun di dunia. Jadi kalau ada orang yang hirup teh nikmat cenah, wah itu tidak seberapa. Kenikmatan itu hanya 1%, sedangkan di surga 99%. Begitu nikmatnya yang 1% itu. Kenikmatannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tidak dapat dibayangkan dengan pikiran. Tidak dapat dilihat. Nah, itu pada saat ini. Apapun yang diceritakan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tidak sampai dengan yang sesungguhnya. Jadi kieu Pak, melihat, mendengar, merasakan beda. Wah, cenah eta cau Raja Sre nikmat gitu. Mana cauna tah cenah gitu. Itu belum. Tapi upami dihuapkeun eta hek terangkeun cenah kumaha kitu we. Tidak bisa dijelaskan. Itulah surga. Jadi ulah dibayangkeun. Teka bita surga teh kan hanya ada beberapa perempuan, sekarang juga banyak misalnya gitu. Tempat tinggal saya sudah punya. Eta mah surga dunia cenah. Karena itu kita harus membayangkan lebih tentang surga itu supaya kabita. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu nyeri tuur di ditu mah moal kitu wae. Bahkan ada yang berkata begini kepada Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah, atuh meureun capeknya di surga teh kitu. Capek cenah kali itu kali ieu. Maksudnya capek teh kan istrinya banyak ya. Satu orang sampai bapak-bapak sampai 70, Pak. Turun Quran surah
surah Fatir. La yamassuna fiha nasobun wala yamassuna fiha lugub. Itu dalam Quran surah Fatir. Mau ya capek di situ mah Pak. Keringatnya juga tidak ada, sekalipun keringat itu jadi wangi. WC tidak ada, dapur tidak ada, ke rumah sakit mah. Wah ya di itu. Dokter teu aya di itu mah. Puntennya KUA oge moal aya. Pan ayeuna pan buka ku aheulanya kudu make surat teu kudu di ditu mah. Sok naon deui tah? Hoyong teh. Hoyong naon? Allah tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tahu. Sebab Allah yang menciptakan kita. Karena itu di sini tawarkan. Nah, ibu-ibu jangan curiga kepada bapak-bapak. Sebab Allah juga menerangkan tentang istri-istri yang bersih. Di sana itu. Berarti Allah tahu dan inilah keinginan laki-laki. Mau apa coba? Yang kita bayangkan kenikmatan tenau? Tempat tinggal nanti ada. Dijelaskan. Jadi banyak sebetulnya. Namun walaupun demikian sedikitnya ada gambaran kesenangan sehingga kita akan bersemangat untuk meraihnya dengan benar-benar iman dan beramal saleh yang ikhlas. Nah, ini juga perlu dibahas tentang ikhlas. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Kalimat di bawahnya mengandung arti bahwa surga itu berada di daratan tinggi. Seperti di bukit-bukit yang indah. Sedangkan tidak jauh dari daratan rendahnya mengalir sungai-sungai. Jadi di daratan rendahnya ada sungai-sungai. Itu yang pertama. Jadi yang namanya villa itu biasanya di mana? Di Puncak, Ciwidey, Pangalengan gitu. Jadi di handap ya Solokan. Gitu. Yang pertama itu. Diartikan pula sungai mengalir di dalam tanah. Maksudnya tanah itu subur, menumbuhkan berbagai tanaman yang indah dan dapat dimakan buahnya. Gitu. Jadi tajri min tahtiha anhar teh naon cenah kitu. Tuh, ya saya ingat lagi dongeng. Bukan ini ada kisah ya sebetulnya. Jadi dulu itu ada mahasiswa dan dosen dari Qatar ke Unisba. Nah, kemudian kata Pak EZ Mutakin, dosennya didampingi oleh dosen, mahasiswa didampingi oleh mahasiswa. Cenah kitu tah. Bring we ulin harita teh kamari baya. Da eta mah aya mahasiswa ngogorowok gigian. Hadhihi jannah gigituan tah. Inilah surga, inilah surga. Ditanyakeun naon? Apa aya itu sungai ya masuk ke bawah, keluar tidak go itu sungai Cikapundung. Tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar. Nepi ka kitu tah. Saya sebagai orang Indonesia merasa bangga. Sini surga. Di Arab Saudi mah aya, di Qatar mah aya. Terus we ka ditu, di ditu teh anu bobogohan. Hadhil jannah. Nepi ka bebas cenah di dia di surga ya. Benar ieu teh surga teh bobogohan. Tah, jadinya nyeri hate, tadi mah merasa bangga nyeri hate. Bebas cenah tuh, jadi cek urang mah bebas kan surga bebas ya. Itu. Teu kudu make penghulu. Hadhil jannah. Gitu. Karena itu katanya begini. Orang Arab itu membayangkan ini sangat sekali. Sebab di sana tidak ada. Jadi beramal solehnya banyak orang Arab itu. Lantaran kabita aku ieu orang Indonesia mah teu kabita. Yang nu kitu mah tinggal ini. Kamari baya. Jadi amal solehna kurang. Ya, sebab tajri min tahtiha anharnya ada. Dijelaskan pula bahwa sungai di surga itu airnya dapat dinikmati langsung sepuasnya. Firman Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 15.
Jadi bagi yang tidak membawa bukunya ini bisa di. Masalul jannatil lati wa'ida muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kullis samarati wa maghfiratum mir rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suquma'an hamiman faqatta'a ahum. Jadi ada khas surat Muhammad mah kebanyakan tungtungna hum gitu. Dan biasanya mah mad arid disukun qol-qolah gitu ya. Ieu mah hum. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Nah, di sini disebut orang-orang bertakwa. Takwa itu naon? Perpaduan antara iman dan Islam atau iman dan amal soleh. Yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Di orang banyak sungai mah, tapi sudah berubah warnanya. Apalagi di kota Bandung, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Tadukan rasanya mah. Sebab kata Rasulullah, jika tidak berubah dengan najis itu boleh dipakai wudu bersih. Jadi ada air bersih, ada air yang membersihkan. Cikopi itu bersih, tapi tidak bisa membersihkan. Kade, ulah bongena beunghar wudu ke cikopi. Di sini disebutkan tidak berubah rasa dan baunya. Kalau orang-orang Arab itu, misalnya Arab Saudi itu sumur air jam-jam tidak berubah rasa dan baunya. Dan itu tidak ada lumut sama sekali di sana. Sugan teu aya nu kaditu kamari jadi bau henteu. Tah, palbah dia mah teu kabita. Urang Arab mah apa sumur jam-jam, ari urang pan kudu taheul heula. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Tuh, dua tah. Saya susu gitu teh tinggal nyiuk atuh. Ah, teu aya panyukna, nongeng atuh. Mandi susu eta mah teh kan nanti ada mandi madu. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan tidak memabukkan. Dalam Quran surat Al-Waqiah itu tidak memabukkan. Tah, nu ieu mah kabitana ku urang Arab. Khamr. Jadi orang Arab teh peminum khamr. Sebab di Arab itu kalau musim ada dua. Musim panas dan musim dingin. Kalau musim panas itu sampai 50 derajat Celcius. Kalau musim dingin sampai -3. Itu untuk seluruh Arab. Yang -3 itu di Tabuk, dekat ke Yordan. Kemudian di Makkahnya sampai 47 derajat Celcius. Di Bandung sabaraha? Kita sekarang 19. Paling-paling 23. Di Jakarta 33. Ini tidak sampai. Tapi kalau dingin sekali. Nah, mereka itu suka minum khamr. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit. Bertahap dan masih merindukan. Di sini disebutkan urang pan teu kabitanya teu kabita ningali eta teh kana khamr teh. Ai kabitana nu mana atuh? Nah, aya satu lagi. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Pan aya madu geuning ngan di kitu teh kota ieu maduna disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Sebut ampunan teh begini, melakukan apa saja dimaafkan. Melakukan apa saja dimaafkan, itu ampunan. Apakah sama dengan orang yang kekal di dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya? Jadi begini maksudnya. Jadi kalau surga itu sangat nikmat.
Kalau neraka sangat menyiksa. Jadi perbedaannya jauh sekali itu. Beda dengan di dunia. Di dunia mah orang yang merasakan kenikmatan itu tidak sampai sama dengan di surga. Dan yang disiksa juga tidak sampai sama dengan yang di neraka. Kan di neraka mah diborgo kunaon teh? Kurantai, kemudian ditarik. Kalau yang masuk surga, silahkan masuk surga. Karena neraka mah Pak, mungun eta ge cokot sukuna ku malaikat balawar dialungkeun. Kadang-kadang digusur fasuhiba wajhu ala abi, ditarik banget nanti sirakan tanah garing teh gitu. Mata oge tadi itu. Sami wasiko keneh digiring tapi ieu mah dipersilahkan itu mah. Yang neraka tetes muka Pak deui. Kalau surga teh can dibuka. Nah, ini mawi dina surat Az-Zumar ada wau. Wa futihat abwabuha. Neraka mah teu nganggo futihat, teu nganggo wa futihat, teu nganggo wa. Langsung we gitu. Ieu mah aya seremoni. Aya penyambutan dulu gitu. Wah, jadi terhormat. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya dengan abadi. Khalid artinya kekal. Abadan, abadi tanpa batas akhir. Nah, itu kedah di kauninga. Tanpa batas akhir. Siapapun manusia di akhirat akan tetap hidup. Sebab mereka dijadikan Allah matinya 2 kali dan hidupnya 2 kali. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Orang-orang yang di neraka itu berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Kita sudah mati. Jadi sebelum hidup itu kita mati dulu. Itu mati yang pertama. Dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Nah, ini hidup yang pertama. Nanti setelah hidup yang pertama ada mati yang kedua. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Karena itu, adakah jalan bagi kami yang jalan keluar dari neraka? Jadi kalau sudah masuk neraka seperti itu, mereka hidup. Kan sudah dijelaskan ya di ayat sebelumnya. Kita baca ayat sebelumnya. Saya takut bapak-bapak lupa. Ayat sebelumnya tenang. Ayat 5 genep. Nah, 5 genep. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, tutung, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Diganti dagingna geus beleger deui gitu teh. Kareke ngarenghap asupkeun deui gitu. Tutung deui, ganti deui. Jadi di neraka juga sama apa? Sama hidup dan sama beleger kemudian masuk neraka. Di surga juga tidak akan ada masa tua. Jadi tidak ada barangkali wajah-wajah seperti kita. Ya, lantaran itu mah kada asep. Bahkan ada keterangan tingginya gitu sampai 2 meter. Pokoknya mah hese terangkeun lagi. Orang yang masuk neraka akan tetap hidup dengan penuh penderitaan sepanjang waktu mereka dibakar dengan api yang sangat panas. Para penghuni surga akan hidup sejahtera, penuh kenikmatan selamanya tanpa batas waktu. Mereka tidak akan mengalami mati lagi. Tapi perlu diketahui bahwa di surga itu ada tingkatan. Di neraka juga ada tingkatannya. Tapi teu aya nu haneut kuku, sadayana manas. Di surga itu ada tingkatan, sampai untuk mujahid saja itu tingkatannya 100. 100 tingkat. Cenah atuh asa asup ke surga we terus nganjang caranya. Itunya gitu. Geus asup ke surga manganya. Pak, jangankan di surga. Nah kereta api kita kenging. Iya.
Saya pernah tuh ke Surabaya, jadi aya eksekutif, aya bisnis, aya ekonomi. Beda itu, beda apanya? Beda karcisna. Sarua tepi nya, sarua tepi nama. Tapi anu di eksekutif mah tiasa nyangunyat. Tiasa ngalagedai gitu. Di bisnis mah teu tiasa nyangunyat. Tapi duaan di ekonomi mah tiluan teh. Sajajar teh limaan. Jadi menunutan ka ditu ngageduk ka ditu teh Pak. Lieur. Saya juga pernah itu ke Blitar naik itu apa? Naik ekonomi gitu Pak. Lieur datang ka ditu teh Pak gitu. Tapi nama. Kalau naik ekonomi cenanya pan eta sakareta teh ka ditu we aya poe suska tadi dinya. Naon poe suska teh? Mana saya ke mana cenah itu? Mau ke mana kamu? Bapak mau ke mana? Saya mau ke bisnis. Mana karcisnya? Teu meunang, Pak. Apalagi di surga, antara satu surga dengan surga yang lain itu dari bumi ke bulan. Dengan Apollo 11 3 hari kadinya. Begitu kata Rasulullah ini, hadisnya Bukhari. Nganjang kumaha. Tapi kalau dari atas bisa ke bawah. Dari bawah tidak bisa ke atas. Kan nanti Rasul tuh ke bawah nanti itu. Barangkali ada umat Rasulullah SAW yang ingin bertemu ke bawah. Teta ngantosan eta we. Kieu we atuh Pak lah. Di bumi Parahyangan, saya pernah ke sana itu. Ngaji, ditanya, "Bapak siapa?" "Mana KTP?" "Mau menemui siapa?" "Menemui ini." Telepon, "Betul tidak cenah orang ini mau bertemu dengan Bapak?" "Susah Pak." Oh itu. Benten sareng ka komplek nu sanes, set asup. Beuteungnya beda harga. Cenah asa boga imah tidak bisa. Karena itu kita ngaji di sini untuk mendapatkan itu. Kalau masuk surga mah gampang atuh. Tapi apakah cukup dengan tipe 35 atau 36? Kan hayang meningkat. Saya pernah itu bertemu dengan seseorang di Grand Seren. Grand Seren itu sepotas di dia lah. Jadi nomor kendaraan juga harus terdaftar di sana itu. Saya bertemu di masjid. Bapak di dia, sanes di ditu di Cigani itu. Tuh hayang ningkat cenah ka dieu. Gitu. Nah, kalau sudah enak, itu paling enak tuh di Firdaus. Itu tidak mau ke mana-mana lagi. Itu Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, kedua terakhir. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatul firdausi nuzula. Surga Firdaus. Terus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sudah masuk ke sana tidak mau keluar lagi, tidak mau pindah lagi. Sebab itu dekat aras. Karena itu kita bukan asal masuk surga, tapi kita mencari kelas bisnis lah, ya, atau ekonomi itu ingat tuh. Kan itu eksekutif. Kita lanjutkan. Lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka di surga disediakan pasangan-pasangan yang bersih. Nah, kalau tadi istri-istri saya terjemahkan dengan pasangan-pasangan yang bersih. Perempuan-perempuan surga yang cantik bermata jeli. Jadi yang menentukan kecantikan itu yang paling utama adalah mata. Mata diropea geuningan. Hidung. Biru, beureum gitu. Jadi aya merah, kuning, siga stopan gitu. Bulu panonna bisi kurang, set. Anu jentik teh anu kitu di Arab Saudi mah onta. Jadi kalau ada pasir itu gitu tah, set. Dan hidung unta itu bisa nutup. Jadi mata di sini disebutkan hurun ain, itu bermata jeli. Yang belum disentuh manusia dan jin. Coba Pak, grace.
Perempuan-perempuan dunia yang berhati solihah, ada juga perempuan dunia yang berhati solihah. Tubuhnya dijadikan cantik sempurna, yang dijadikan perawan dan gadis lagi. Ayat tadi dia. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmisunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Di sini juga sebutkan menundukkan pandangannya, tidak cemburu. Tidak cemburu pada ayeuna mah riweuh atuh. Salaki ngobrol saeutik jeung batur teh riweuh. Langsung ini kan ayeuna teh Pak, strek. Riweuh ayeuna mah, ayeuna telepon ti saha cenah kitu. Itu mah moal gitu. Wah, tidak ada yang cemburu, tidak ada yang dendam. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Pokoknya nama eta mah can tersentuh. Inna ansa'nahunna insa'a faja'anahunna abkara urban atroba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka perempuan-perempuan itu dengan langsung tanpa proses kelahiran. Ada proses kelahiran budak heula atunya bayi ujug jelag gue eta mah aya. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Pokoknya pantas, pan air sebut pantasnya. Sok aya komen teh batur mah. Halus cenah Pak. Ya istrina mah itu nanya kayaknya daek kasih eta cerita eta apa. Jeung padahal mah nya itu udah istri-istrina atau suamina atau naon jeung komen segala. Eta urang sok resep komen teh. Jadi itu mau aya nu komen HP-na ge duka aya duka teu aya. Wa nudikhuhum dillan dolilan. Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Di surga tidak akan kepanasan sehingga menjadi gerah tak nyaman. Juga tidak akan kedinginan sehingga menggigil. Nah, saya langsung baca artinya. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari, karena mataharinya juga sudah tidak ada. Dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Pan beda ya, stroberi di Ciwidey ada nuri karanjangan gitu, harganya beda dengan memetik sendiri Pak ya. Memetik sendiri mah lebih mahal, dan itu masih fresh. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe teh naon? Janjabila. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Tah, ini untuk ibu-ibu. Brownies tenawan atuh. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Bakatku resep ningalina kitu barudak di ditu teh. Seperti mutiara yang bertaburan. Teu kasawang ku urang mah. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau. Tah, ieu dalieuna Islam itu kaitannya dengan warna hijau. Dan sutra tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan. Itu pokoknya mah ini singkat ringkas, ini masih banyak gitu. Tidak disebutkan di ayat ini bahwa di surga itu ada masakinat thayyibah, tempat-tempat tinggal yang indah. Kemudian juga disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar, rek nyirian tanah nepi ka mana di surga mah. Gitu, nu abdi pek aku gitu, dawuhan Allah teh. Rek nepi ka mana?
pan ieu namanya dibatasi. Hayang nu mana? Tah engke Pak, Bapak-bapak punten. Istri-istri di dieu siga layar sentuh. Hayang nu ieu toe. Eta banyak dah gitu. Eta teh nu kasabang ku si bunda itu lebih dari itu gitu. Da ari ibu-ibu mah eta perhatianna kana emas, perak, mutiara aya di dia oge gitu. Beda. Sebab laki-laki itu ya saya tahu dari ayat Quran. Mengapa di sini ada gelang, ada perak, emas, kemudian itu banyak raja yang mempunyai istri yang banyak ya. Seperti Nabi Sulaiman diurang epan kitu. Bahkan ada di Indonesia itu aya nu istrina teh 27. Ada yang 33. Waktu diwawancarai, keun bae nu penting mah senang we cenah kitu. Jadi kesenangannya beda. Itulah surga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjadi termotivasi gitu. Karena itu banyaklah beramal soleh. Beramal soleh teh itu adalah ibadah. Kalau kita punya harta, simpanlah. Cita-citakan harta itu harus terbawa. Tapi kan tidak bisa dibawa ya. Gitu. Karena itu titipan ke majelis taklim, titipkan ke masjid, ke pesantren, ke anak yatim, orang miskin, dan itu tidak akan habis. Bahkan itu akan berlipat ganda. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Sebab ini sudah lewat. Dan pada bulan Desember, ya bulan Desember ada ahad kedua. Barangkali ini mohon maaf tidak sampai jam 8. Saya ada pekerjaan. Jadi ahad kedua bulan Desember itu mungkin sampai ya setengah 8. Saya minta izin dulu dari sekarang. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.